Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fatimah yang akan memandu kegiatan sosialisasi program MBKM Internal Semester Genap tahun ajaran 2024-2025 di sesi 1 pagi hari ini. Selamat datang kepada program owner, prodi maupun mahasiswa yang telah hadir untuk mengikuti sosialisasi program MBKM internal di sesi 1 ini. Hari ini akan dipresentasikan program-program MBKM dari Telkom University, khususnya di Telkom University Surabaya. Untuk mahasiswa Telkom University Surabaya dapat mendengarkan dengan seksama. Selain itu, bisa juga diajak teman-temannya atau diingatkan kembali bagi teman-temannya yang ingin mengikuti MBKM internal untuk hadir di sosialisasi pagi hari ini. Nah, kemudian program-program yang akan disampaikan pada pagi hari ini ada dari bidang akademik Kampus Surabaya, kemudian ada dari unit logistik dan aset manajemen Kampus Surabaya. Oke, baik. Untuk Pak Rizal dan Pak Faizal sudah hadir ya Pak? Siap, sudah Mbak. Oke, Ya, siap, sudah Mbak. baik. Terima kasih. Mungkin bisa eh, kita langsung saja ya Pak ya. Yang pertama akan disampaikan langsung. Oh, mungkin saya mengingatkan kembali terlebih dahulu untuk program MBKM internal ini di sini eh, apa di diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan atau untuk mencoba langsung bagaimana kerja atau kerja praktik di lapangan, khususnya karena ini MBKM internal diadakannya di kampus tersendiri kayak gitu. Jadi di sini salah satu MBKM yang dilaksanakan mandiri dan MBKM internal sebenarnya sudah dilaksanakan untuk kampus Telkom University Surabaya, sudah dilaksanakan dari semester sebelumnya gitu. Mungkin bagi yang semester sebelumnya belum tahu, semester ini nih bisa coba untuk daftar gitu. Ya, silahkan. Oke, baik. Mungkin dari Pak Rizal Jihadi bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Boleh saya mulai saya screen? Boleh, Pak. Bagaimana teman-teman PPT saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah hadir. Juga, maaf, belum video saya belum nyala. Oke, sudah. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah hadir. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya perkenalkan sebelumnya, saya Rizal Jadi. Akrabnya biasa dipanggil sebagai Jiha. Saya adalah bagian dari bidang akademik Telkom University Surabaya. Dan pada semester kali ini, akademik Telkom University Surabaya akan membuka dua program magang internal yang bisa dimasuki oleh teman-teman dari kampus Surabaya khususnya. Program yang dimiliki oleh akademik adalah Academic Pathway Internship atau disingkat API. Nah, fokus untuk kegiatan API semester ini ada dari semester-semester selanjutnya dan sebelumnya difokuskan untuk pengembangan keterampilan yang praktis ataupun teknikal serta pengetahuan industri, sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja khususnya dan juga pengelolaan konten digital khusus untuk program yang Seloi Media Team serta manajemen layanan customer untuk di SSC Service Helper. Baik, kita mulai dulu dari Seloi Media Team. Sebelumnya di sini sudah tahu Seloi kan ya? Halo? Sudah? Sudah ada yang tahu? Ya udah sih, berarti saya anggap sudah tahu ya. Jadi Seloi itu adalah sebuah subunit dari akademik yang berada di bawah naungan
baik Badan Pengembangan Akademik atau bidang pengembangan akademik yang difokuskan di Surabaya khususnya untuk melakukan digitalisasi semua proses belajar kegiatan belajar mengajar. Jadi ada pembuatan video-video, juga ada pembuatan post, infografis. Istilahnya eh, Seloe adalah production house dari akademik seperti itu. Untuk kasarnya seperti itu. Jadi teman-teman yang punya bidang punya bakat dan minat di bidang konten digital, entah itu video, entah itu desain grafis, bahkan mungkin 3D untuk bagian 3D artis ya bisa bisa banget untuk join kita di Seloe untuk melaksanakan gimana sih di dalam dunia kerja itu proses-prosesnya seperti itu. Nah, capaian pembelajarannya itu simpel-simpel aja. Kita ada 5 poin. Yang pertama itu tentu saja pemanfaatan dan pengelolaan konten digital. Selain itu juga dasar dan juga prinsip desain grafis. Karena aku tuh tahu banyak dari teman-teman yang pasti, wah aku udah paham nih desain grafis, tapi di desain grafis itu ada dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya yang mungkin nggak semua tahu tapi udah dipraktekkan. Nah, nanti di situ juga akan diajarkan dan juga dipraktekkan secara langsung. Juga etika digital, tanggung jawab penggunaan dan penggunaan informasi pada konten digital. Karena tidak semua informasi itu bisa didigitalkan. Tidak semua harus semua Tidak semua yang didigitalkan juga harus disebarkan ke semua tempat seperti itu. Juga penguasaan perangkat lunak yang saya kira juga teman-teman juga sudah paham, cuman kurang diulik aja. Software-software seperti Figma, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Adobe Family lah kebanyakan ya. Juga yang paling penting sebetulnya adalah mengembangkan keterampilan dan untuk merencanakan, melaksanakan serta mengukur efektivitasnya. Jadi desain dan juga konten-konten digital lain itu selain konten-konten tersebut itu sudah berhasil dibuat dan sudah dilaksanakan, kita tuh harus tahu seefektif apa readability-nya, apakah konten tersebut akan sampai, gimana cara menyampaikan yang baik, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk bentuknya sendiri nanti we gonna work as a we gonna work as a studio. Jadi sebuah production house or a studio yang bekerja dan bergerak di bidang yang mendigitalkan semua semua informasi-informasi yang ada di akademik, baik itu informasi umum, baik selalu juga video pembelajaran, lalu juga materi-materi yang mungkin akan bisa didigitalisasi, itu semua adalah bagian kita. Nah, tapi di rubrikasi penilaiannya tetap ada keterampilan administrasi. Kenapa harus ada keterampilan administrasi? Sebagus apapun kalian mengolah sebuah produk, sebagus apapun kalian membungkus sebuah produk tersebut, ketika produk tersebut tidak dilaporkan dengan baik, tidak dicatat dengan baik, produk tersebut seolah-olah tidak ada. Kenapa dibilang seperti itu? Kenapa? Padahal buktinya ada. Karena mari kita berhusnuzon bersama-sama. Karena bisa saja itu bukan pekerjaan utuh, itu bukan ini. Dengan administrasi yang baik, dengan kita mencatat semua-semua yang kita kerjakan, dengan kita menampilkan semua-semua yang kita kerjakan, itu akan menjadi bukti bagi bahwa kita sudah mengerjakan pada bagian ini dan bagian ini seperti itu. Maka dari itu keterampilan administratif itu perlu dan lain-lain itu sudah saya rasa yang lain sudah kalian pahami ya, keterampilan teknis, kreativitas dan inovasi itu udah makan sehari-hari lah. I know because I work for Studio Once, jadi saya kira itu udah bukan aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk persyaratannya sendiri, kita tidak menutup dari satu atau beberapa prodi khusus. Yang penting kalian sedang menjalani jenjang S1. Oke, lalu semesternya sudah semester 5 sampai dengan 7. Jadi teman-teman yang semester 4, oke, maaf kita tidak bisa terima dulu, semester 3 dan ke bawah. Lalu sudah menguasai, dalam tanda kutip ya, menguasainya. Menguasainya bukan harus kalian sangat-sangat pro. Kalian cukup punya pemahaman dasar terkait Figma, Adobe Premiere, After Effects, dan lain-lain. Karena nanti kita juga akan learning by doing juga di di tempat magang nanti. Lalu menguasai media perekaman audiovisual, kembali lagi cukup memahami proses-proses konsep dan prosesnya, tidak perlu terlalu details.
Nah, karena nanti akan kita kita belajar bersama juga. Nah, yang paling penting adalah mampu bekerja dalam tim. Nah, komunikasi yang baik itu masuk ke dalam bekerja dalam tim ya. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana berkomunikasinya dengan baik. Begitu. Karena kalau tidak ada komunikasi, rencana sebagus apapun tidak akan bisa berjalan. Penghitungan jam kerja ini kita skip aja ya, timelinenya juga ini juga sangat-sangat fleksibel, nanti variabelatif banget ini. Penghitungan jam kerjanya adalah totalnya ada 110 hari yang dimulai dari 17 Februari sampai dengan akhir Juni. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, ini adalah Student Service Center SSC yang ada di lantai 2, adalah wajahnya dari akademik yang ada paling depan. Ini kita membuka untuk service helper. Jadi service helper itu apa sih? Service helper adalah, kalian tahu mbak-mbak SSC yang ada di depan-depan itu? Nah, itu adalah calon wajah-wajah kalian nanti. Orang pertama yang menyambut dengan sangat baik di depan akademik, menyambut teman-teman yang membawa masalah dan pulang membawa senyuman. Keren gak? Oke, jadi celonya lebih simpel karena di SSC itu cuma ada 3 celo. Yang pertama adalah of course service customer dan juga behavior style, karena setiap customer punya behavior atau apa istilahnya, eh, sikap pembawaan masing-masing. Karena itu kalian harus, kita nanti akan bisa untuk mengenangani behavior atau tingkah bagaimanapun caranya. Gimana cara untuk mengetahui behaviornya mereka? Poin kedua masuk yaitu empathic listening. Kita nggak cuma listening, kita bukan listening for answering, tapi we listening for understand. Jadi kita mendengarkan untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan dan kita bersikap sebagaimana mereka merasakan. Untuk cara bersikap itu adalah namanya service breakdown. Service breakdown nanti akan layanan dari mahasiswa yang mahasiswa minta akan kita breakdown, kita cari gimana nih solusinya, ya kayak gitu. Hingga mendapatkan service quality yang baik dan mendapatkan customer satisfaction. Intinya adalah mendapatkan customer satisfaction dengan cara seefektif mungkin. Gitu. Bentuk pembelajarannya of course kalian nanti akan dipandu oleh beberapa teman SSC yang sudah senior untuk bisa menjadi tombak dari layanan akademik dan juga layanan TUS secara umum gitu. Nah, untuk rubrikasi penilaiannya simpel-simpel aja. Yang paling yang saya akan tekankan itu bukan customer satisfaction ya, itu adalah hasil akhir, tapi gimana service breakdown dan juga service quality-nya. Gimana kalian nge-breakdown sebuah masalah, gimana nanti kalian memahami masalah tersebut, mendapatkan solusi terbaik. Bukan cuma untuk customer, juga untuk kalian. Begitu. Karena customer yang bahagia belum berarti staff yang bahagia. Tapi ketika staff bahagia, customer pasti akan bahagia. Saya percaya. Dan untuk ketentuannya, balik lagi jenjang S1 semester 5 dan semester 7. Nah, sebetulnya ini tidak terbatas, tapi kemarin kita tulis sistem informasi dan digital bisnis karena di dua prodi tersebut eh, kami kira terdapat mata kuliah yang bisa dikonversi secara langsung. Seperti itu. Jadi makanya kita tekankan di sistem informasi dan digital bisnis. Tapi teman-teman yang lain, data science, bahkan anak-anak teman-teman teknik, RPL dan sebagainya, boleh banget untuk coba. Tetap kita tidak menutup. Selama kalian punya eh, ability yang sesuai, kita nggak akan pernah menutup. Karena bisa saja dalam istilah yang sekarang itu salah jurusan ya. Tapi dan ternyata passion kalian di service customer, kita tidak menutup, silahkan join aja. Oke. Oke, untuk timeline pelaksanaannya, untuk perhitungan jam kerjanya sama. Kita nanti 110 hari. Kita start di 110 hari kerja ya. Bukan 110 hari termasuk dihitung weekend enggak. Jadi 110 hari itu nanti mulai start dari 17 Februari hingga ke akhir Juni. Balik lagi. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung foto aja ya. Bisa DM kami di academic.telkom.sby. Silakan langsung DM, silakan tanya-tanya di situ atau ke CP Academic
di 0851 7979 3597. Kita tunggu untuk batas pendaftaran teman-teman ada di tanggal 29 Januari. Jadi feel free buat buat tanya-tanya, buat daftar, nanti kita akan buka sedikit sesi wawancara aja. Kita nanti ngobrol-ngobrol buat tahu capability teman-teman juga. Aku sih percaya kalau capability teman-teman tuh udah jempolan banget. Karena bakat dari anak-anak Telkom itu udah nggak bisa dibercandain. Itu udah kayak istilahnya tuh kayak apotek tutup ya, udah nggak ada obat semua. Jadi teman-teman feel free, silahkan buat langsung kontak. Itu aja dari saya. Saya balikan ke Mbak Fatimah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jihad ya. Oke, ya di akademik ini ada dua API SSC atau Service Helper ya, Service Helper sama API Media Team Seloe gitu. Jadi teman-teman yang mau ikutan silahkan nanti mendaftar lewat Simka, aplikasi Simka, website Simka, simka.telkomuniversity.ac.id. Di sana udah ada programnya, bisa langsung daftar ke sana gitu. Atau kalau misalnya masih masih bingung-bingung mau bertanya, boleh boleh langsung ke ruangan ya, Pak. Boleh, boleh, boleh banget teman-teman, boleh langsung ke ruangan akademik lantai 2 ya. Ya, boleh langsung ke ruangan di akademik lantai 2 gitu. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari eh, logistik dan aset manajemen kampus Surabaya. Kepada Pak Faizal, dipersilakan. Oke, siap, Mbak. Eh, Mohon maaf, Mbak ya. Ini kayaknya cam saya nggak support, jadi tanpa cam ya. Oh ya, Jadi langsung saya ini aja ya. Mungkin logistik nggak terlalu banyak untuk pemaparannya. Kalau saya share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin perkenalan dulu ya. Saya selaku PIC MBKM program logistik, unit logistik aset manajemen. Eh, di sini juga sebagai kaur juga di logistik aset manajemen. Nah, untuk logistik aset manajemen sendiri sementara ini masih mempunyai satu program aja sih, yaitu logistik administratif and utility trainer atau aset management team ya. Jadi sebenarnya logistik ini sendiri ada dua sub apa ya, kayak sub unit gitu ya. Yang pertama itu ada pengadaan dan yang kedua ada di aset manajemen. Nah, untuk teman-teman magang ini sendiri kita arahkan ke aset manajemen tim gitu. Jadi kalau untuk pengadaan mungkin masih karena emang rananya masih sensitif, jadi sementara ini kita tidak arahkan ke situ. Jadi untuk latar belakang yang lebih spesifiknya untuk aset manajemen sendiri, eh, dia lebih berperan penting ya untuk operasional organisasi melalui pengelola inventarisasi, yaitu ada aset, sarpra, terus untuk juga memastikan data aset yang lebih akurat dan penggunaannya yang optimal, pastinya seperti itu. Jadi diharapkan nanti teman-teman magang yang bergabung ke aset manajemen ini, itu ada beberapa poin ya yang akan ya sebagai apa ya, sebagai skill yang akan nantinya akan dibawa ke mana, ke mungkin jenjang selanjutnya gitu ya, seperti nantinya akan semacam experience ya, gitu. Yaitu ada pengalaman langsung untuk pengolahan aset,
pengembangan keterampilan teknis, serta kontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan organisasi. Nah, untuk aset manajemen untuk program magang ini sendiri ada dua tujuan, dua klasifikasi ya. Yang tujuan pertama yang pertama ada memahami sistem manajemen logistik. Jadi lebih lebih spesifiknya di aset ya. Jadi di situ nanti akan ada sistem-sistem yang terintegrasi dengan mungkin beberapa fitur ya kayak itu tadi kayak inventarisasi aset kayak gitu. Terus juga ada mempelajari proses inventarisasi aset yang Apa ada di punten? ya gimana Mbak? Slide-nya tidak berjalan, Pak. Oh, udah berjalan? Iya, nggak connect, Pak, slide-nya. Tetap di yang logistik administratif. Atau belum di enable editing kali, Pak? Bisa ya? Slide-nya masih di slide awal. Slide awal ya. Heeh. Kalau gini kelihatan semuanya enggak ya? Nah, ya, Sama ya? kelihatan. Kayak tadi. Kelihatan ya? Oh, mungkin Kelihatan, Pak. gini aja ya, Mbak. Boleh, Oh Pak. ya, mohon maaf ya, saya juga ini Mbak agak terburu-buru ya karena emang di sini ada acara lagi, saya lagi di Iya, Pak. Bandung. Iya. Jadi mungkin pemaparan dari logistik sendiri nggak terlalu banyak. Jadi nanti kita tadi sampai ke tujuan ya Mbak ya. Jadi tujuan untuk mungkin ada beberapa tujuan ya untuk yang ada di program magang logistik asset management sendiri. Yang pertama emang tadi ada sistem manajemen logistik. Yang kedua mempelajari proses inventarisasi aset. Terus yang tujuan kedua yang pasti meningkatkan kemampuan kerjasama tim, mengaplikasikan teori dalam praktik, dan menganalisis dan evaluasi aset institusi secara korektif. Jadi untuk program ini juga kita buatkan struktur organisasinya juga. Jadi yang pasti nanti akan ada mentor atau manajer. Nantinya sementara ini PIC ada di saya. Terus di bawahnya juga nanti ada staf administrasi, staf teknologi informasi, dan staf pengelolaan lapangan dan resiko. Dan apa itu beberapa job desk yang ada 3 dari staf tadi ya. Kalau untuk staf administrasi sendiri lebih ke arah mengelola ya dokumen dan catatan terkait aset serta mendukung kegiatan administrasi tim. Mungkin semuanya ya, dalam arti kayak semacam absensi, laporan bulanan, laporan mingguan, gitu. Untuk staf teknologi sendiri hampir yang pasti mengelola sistem informasi manajemen aset serta memastikan data yang real time. Selanjutnya dari staf pengelolaan lapangan dan resiko. Nah, di sini untuk di job desk ini teman-teman lebih diarahkan ke lapangan ya. Jadi mengidentifikasi, mengevaluasi, serta monitoring ya semua yang berhubungan dengan aset dan sarana dan prasarana yang ada di Telkom University Surabaya. Dan nantinya teman-teman juga akan harus bisa memitigasi serta merumuskan apa sih. Jadi ada beberapa case yang terjadi di mungkin sarana yang rusak, sarpra yang rusak mungkin ya, terus aset yang rusak. Nah, itu nanti teman-teman di sini diajarkan untuk memitigasi masalah-masalah tersebut. Untuk alat kerja, mungkin sementara ini kita masih semi manual ya. Jadi untuk penggunaan tools seperti Google Sheet,
OneDrive, gitu, serta dokumentasi melalui foto aset yang berbeda. Untuk capaiannya sendiri juga ada dua klasifikasi. Yang pertama dari rekomendasi ya, yang pasti membuat sistem pengingat otomatis untuk memantau jadwal pemeliharaan aset sehingga semua kegiatan yang pemeliharaan aset di LU Surabaya ini sifatnya real time semua ya. Yang kedua juga ada menggunakan perangkat lunak basis barcode atau QR code scanner untuk mempercepat ya, pendataan aset dan menetapkan periode evaluasi. Ya, sebenarnya untuk pemantauan pasti yang kinerja sistem manajemen aset yang baru nantinya. Yang kedua ada saran, yang pasti nanti di dalam saran ini juga ada beberapa aspek yang pasti menyusun jadwal magang yang lebih struktur dan jelas ya, serta mengadakan sesi orientasi yang lebih mendalam tentang prosedur kerja sistem logistik dan kebijakan yang berlaku di universitas di TELU Surabaya. Setelah itu kita masuk ke mungkin beberapa contoh atau apa ya, contoh dari sebenarnya logistik ini kan sudah ada program magang ya, yang di tahun 2024. Nah, untuk capaiannya sendiri di situ ada, jadi teman-teman ini sudah berhasil mencatat aset dengan volume 8.386 item dalam 3 bulan. Ini goals dari teman kakak kelas yang mungkin ya kakak tingkat yang di tahun 2024. Yang kedua ada distribusi aset. Jadi teman-teman juga nantinya akan mungkin diberitahu atau di apa ya kayak semacam ilmu baru tentang serah terima aset yang baru. Nah, di sini kemarin teman-teman juga program magang yang sebelumnya sudah melakukan apa ya pengkawalan serah terima item aset sebanyak 695 item. Terus yang ketiga juga namanya inventarisasi aset, pasti ada yang namanya penghapusan aset. Jadi ada aset-aset yang memang sudah tidak bisa sudah tidak bisa eh, diberdayakan lagi, terus umurnya juga sudah habis. Nah itu nanti akan ada yang namanya penghapusan aset. Quantity yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman magang di 2024 itu sebanyak 205 aset atau 5% dari total keseluruhan aset yang ada di Telkom University Surabaya. Terus yang terakhir ini ada user care, karena emang kita tadi mengacu ke Sarpra. Nah, yang namanya Sarpra ini kan pasti ada user yang contoh mungkin ada beberapa sarana prasarana yang rusak ya. Sarana prasarana yang rusak nantinya apa dengan oleh user tadi dilaporkan ke logistik yang yaitu aset manajemen. Nah, setelah di solve atau di-clearkan yang masalah kerusakan tadi, yang pasti kita akan meminta feedback ke user tersebut. Nah, ini ada beberapa feedback contoh yang dinilai dari teman-teman user tadi. Nah, di sini juga ada analisis hasil kegiatan ini selama mengikuti program magang dari teman-teman yang apa di tahun 2024 kemarin ya. Yang pertama ada mengidentifikasi lokasi dan kondisi aset serta menggunakan sistem untuk mencatat data aset secara struktur. Untuk yang kedua ada 121 ruangan tercatat telah dilakukan
pencatatan inventarisasi aset, dan 5.404 aset telah tercatat ke dalam sistem jenis aset, di antara lain alat elektronik dan furniture. Dan ini beberapa dokumentasi teman-teman magang di tahun 2024. Jadi di situ ada melakukan pendataan aset yang pasti. Mungkin ini hanya contoh kecil aja sih. Sebenarnya banyak nantinya. Ya benar kata Mas Rizal Jihadi tadi, kita juga akan learning by doing di aset manajemen ini. Itu juga ada melakukan screening dan tracing aset kampus, serta kegiatan administratif yang mencakup inventarisasi aset dan monitoring sarana dan prasarana. Oke, mungkin itu sih Mbak Fatimah dari logistik. Kurang lebihnya ya. Jadi kalaupun mungkin ada yang kurang jelas atau apa dari teman-teman mahasiswa bisa langsung ditanyakan ke ruangan juga nggak apa-apa. Ke ruangan juga nggak apa-apa. Mungkin ditanyakan di sini juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti jawabannya kurang puas, yang pasti nanti kita bisa offline langsung lah kayak gitu di ruangan. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Fatimah ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Jadi ini dari eh, logistik yang bagian manajemen aset ya. Ini ada logistik administratif and utility training gitu. Jadi mahasiswa yang merasa sesuai gitu, biasanya bisa mengikuti ini perihal administratif dan aset-aset inventaris seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi unit yang seharusnya memaparkan, namun ada berhalangan hadir, itu ada dari SDM Telkom University Kampus Surabaya gitu. Jadi untuk SDM sendiri programnya nanti bisa dilihat sama teman-teman. Untuk kegiatannya seperti apa bisa dilihat di RPS-nya atau rencana rencana pembelajaran semesternya akan seperti apa, capaiannya seperti apa, dan bentuk kegiatannya seperti apa, itu semua dijelaskan di RPS gitu. Oke, untuk sekarang saya dapat kabar juga dari Pak Jihad harus meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya terkait program-program akademik Telkom University Surabaya, bisa langsung CP atau DM Instagram akademik ya gitu. Nanti bisa di-share kembali, akan saya share juga di Instagram. Mungkin bagi mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung maupun via kolom chat bisa langsung mengajukan pertanyaan, silakan. Iya, Mbak, mohon maaf. Izin saya juga lanjut ke acara yang lain ya, CWLJ Oh, yang ada di Bandung gitu. oh Eh ya. sama, nanti logistik juga ada ininya juga sih, ada Instagramnya juga. Nanti saya kirimin ya untuk linknya, gitu aja. Ya, baik Pak. Nanti Ya, bisa dikirimkan linknya. Baik, ya. baik Oke. teman-teman. Terima Ya, kasih terima Pak. kasih Mbak ya. Izin Dev Iya, ya. sama-sama. Iya Pak. Ya, baik teman-teman, karena program ownernya apa ada kegiatan selanjutnya, mungkin sesi tanya jawab kali ini bisa bisa tanya jawab secara general, kayak gitu bisa terkait website Simkanya atau proses konversi atau bagaimana mahasiswa mendaftar seperti itu bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan di sesi kali ini. Silakan. Oh ya, untuk MBKM internal ini bisa dikonversi ya. Paling minimal 10 SKS dan maksimal bisa 20 hingga 24 SKS. Tapi nanti dikembalikan lagi ke program studinya masing-masing, eh, berapa SKS yang bisa dikonversikan mengikuti RPS yang ada gitu. Nah, mungkin saya juga akan mengirimkan kembali data-data
program owner yang dibuka di semester ini. Ya, saya kirimkan di kolom chat ya. Teman-teman bisa ngeliat di sana ada program apa saja. Khususnya kalau di Telkom University Surabaya itu ada sekitar 9 program yang dibuka gitu. Nah, di sesi 2 nanti akan dilangsungkan kembali dari Telkom University Surabaya. Itu ada dari PUTI atau Pusat Teknologi Informasi Kampus Surabaya. Kemudian ada SPM atau Satuan Penjaminan Mutu dan Perencanaan Kampus Surabaya. Dan kemudian ada dari Unit Laboratorium Perpustakaan dan Pusat Bahasa Kampus Surabaya. Tuh, jadi nanti ketemu lagi di jam 13.30 ya, di jam 13.30 kita akan membuka kembali sesi sharing atau sosialisasi program-program yang akan dibuka khususnya di kampus Telkom University Surabaya. Itu. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, sesi 1 sosialisasi hari ketiga program MBKM internal semester genap hari ini akan ditutup. Ada yang ingin bertanya? Untuk rekaman kegiatannya sudah nanti akan diupload di YouTube bagian pengembangan akademik. Bisa dicek di YouTube gitu dari hari pertama kemarin, hari kedua, dan hari ini hari ketiga, hari terakhir gitu. Ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah jelas ya. Atau kalau masih bingung, Kak, izin bertanya. oh iya boleh Terkait silakan. pendaftaran ini kan harus buka website SIMKA ya. Nah, itu Iya. ada beberapa pilihan kayak program MBKM-nya. Kan ada kategori penyelenggara itu juga. Itu gimana ya, Kak? Kayak enggak yang familiar gitu loh, Kak. Di sini Boleh. penyelenggaranya itu kayak direktorat, fakultas. Nah, sedangkan kita nggak dikasih tahu penyelenggaranya itu yang mana aja dan siapa Oh, aja gitu. Nabila bisa boleh share screen nggak? Atau Oh, nggak pakai device? Device-nya dari HP? iya dari HP. Oh, nggak apa-apa sih, bisa coba di share biar sekalian Nabila tahu nih nanti kalau untuk lihatnya tuh di mana-mana. Boleh? Boleh. Bentar, Oke. bentar, Kak. Nanti, Mm-mm. ini Kak. Lah, di sini itu agak udah kelihatan kan, Kak? Sudah. Oh, Nah, program BKM-nya belum muncul ya? iya. Apa Iya. gimana ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya muncul nanti di bagian yang gambar robot itu ada Ini. daftar, Nah, oh ada ini. daftar programnya, iya. Nah, di sini tuh ada daftar programnya. Jadi apa aja yang dibuka. Nah, mungkin karena memang dari prodinya belum memasukkan blok mata kuliah, jadi dari Hmm. prodi itu harus masukin dulu mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi gitu di program itu gitu. Jadi nanti di situ akan muncul. Mungkin nanti dari kami akan mengingatkan kembali untuk prodi-prodi yang belum memasukkan blok mata kuliah ke website SIMKA gitu. Atau boleh juga dari mahasiswa eh, apa bertanya ke dosen wali atau ke prodinya langsung gitu. Nah, untuk mungkin Nabila kalau misalnya mau lihat dulu programnya apa aja, itu tadi saya sudah kirim di kolom komentar Ya, ya. Ya, ya, oke, sip. Terima kasih. ya. Makasih, Oke, Kak. sama-sama. Ini ada dari Muhammad Nurul Hikam. Bagaimana prosedur pendaftarannya? Apakah mahasiswa semester 2 bisa mendaftar? Apa saja benefit yang didapatkan oleh mahasiswa magang internal? Oke, jadi dari pertanyaan pertama, bagaimana prosedur pendaftarannya?
Jadi untuk semester sebelumnya, semester kemarin dan semester sekarang, ini sudah ada aplikasi atau website yang bisa digunakan langsung oleh mahasiswa, dan di situ sudah ada akun khusus mahasiswa Telkom University untuk mendaftar programnya. Jadi namanya SIMKA, Sistem Informasi Kampus Merdeka gitu. Di sana nanti mahasiswa bisa langsung masuk, jadi masukin akun SSO-nya, terus login. Kayak tadi dari Nabila juga udah bisa login ya, bisa login masuk ke dalam. Nah, terus di situ nanti akan ada program MBKM-nya gitu. Jadi program-program yang dibuka di semester itu ada apa aja sih gitu. Terus kalau misalnya Telkom University Surabaya, itu juga di akun Instagram Telkom University Surabaya juga sudah di-share ya gitu, ada programnya apa aja gitu. Atau bisa dicek juga tadi yang saya kirim, list daftar kegiatan MBKM internal semester genap ini gitu. Jadi daftarnya langsung dari website sana, di dalam website itu. Jadi nanti kalian tinggal masukin, pilih program yang mana, habis itu nanti dimasukkan pilihan mata kuliahnya, habis itu ada juga nanti masukin minta surat rekomendasi gitu. Jadi di surat rekomendasi itu bakal ada list konversi SKS gitu, list mata kuliah. Jadi ada kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, habis itu jumlah SKS-nya berapa, itu nanti di situ ada surat rekomendasinya. Bisa juga dicek template-nya di Instagram bpa.telkomuniversity gitu. Jadi di link tree-nya nanti ada di situ template surat rekomendasi, atau bisa di SIMK-nya juga ada template-nya gitu. Jadi pendaftarannya seperti itu. Nanti surat rekomendasi juga ditandatangani oleh mahasiswa, oleh dosen wali atau wali dosen, dan juga ditandatangani oleh Kaprodi gitu, supaya bisa jelas kalian nanti konversi mata kuliahnya di mana gitu. Terus jadi kalian bisa fokus ikut kegiatan, nggak perlu masuk ke dalam kelas gitu, nggak perlu hadir dalam kelas. Untuk mahasiswa semester 2 bisa mendaftar. Mohon maaf, dari ketentuan di akademik di Telkom University untuk MBKM, kegiatan MBKM, yang dimana kegiatan MBKM itu bisa mahasiswa mendapatkan 3 kesempatan, 2 di luar prodi, 2 di luar universitas, dan 1 di dalam universitas kayak gitu. Jadi kalau MBKM internal masuknya di dalam universitas gitu. Jadi kalian cuma bisa ikut 1 kali. Nah, 2-nya bisa mengikuti program yang diselenggarakan di luar kampus gitu. Dan yang bisa mengikuti itu minimal mahasiswa semester 5 gitu. Jadi kalau sekarang masih semester 2, fokus dulu untuk mengikuti pembelajaran di kampus kayak gitu. Jadi memahami di prodi kalian nih tugasnya apa sih gitu. Apa yang harus dipahami itu apa aja sih kayak gitu. Terus juga basic-basicnya, terus mata kuliah dasarnya kayak gitu. Itu harus dipahami terlebih dahulu supaya nanti di semester 5 itu ilmu-ilmu yang ada bisa langsung dipraktekkan. Seperti itu. Jadi semester 1 sampai semester 4 diharapkan masih fokus ke dalam di program studi ya. Gitu. Terus apa saja benefit yang didapatkan oleh mahasiswa? Benefitnya kalau dari Telkom University di Bandung, beberapa yang sebelumnya magang itu selesai mereka kuliah bisa langsung kerja di bagiannya gitu. Jadi di tempat bisa langsung kerja di sana gitu. Atau bisa juga mendapat tempat yang memang kalau dari testimoninya magang di TELU itu lebih asik gitu, lebih asik. Terus juga orang-orangnya di dalamnya juga seru-seru gitu. Terus istilahnya apa ya, keluarganya tuh kerasa juga gitu. Dan di sini juga kalian juga bakal merasakan langsung gimana sih kerja gitu, gimana sih rasanya kerja, atau kalau misalnya yang memang suka di penelitian, gimana sih rasanya meneliti kayak gitu. Jadi di situ tuh benar-benar dikasih arahan dan kalian merasakan gitu. Mungkin kalau misalnya yang kerja
suasana perkantoran itu seperti apa. Terus ketika harus komunikasi dengan yang lebih tua atau yang lebih muda itu seperti apa. Terus kerjasama tim itu harus seperti apa. Karena eh, pekerjaan itu kerjaannya tim gitu, bukan kerjaan personal. Walaupun dibagi-bagi per orangan, cuma kerjaannya itu akan jadi satu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk riset, kalian juga bisa paham nanti apa gimana pertamanya mencari permasalahan, mengidentifikasi masalah kayak gitu. Terus juga gimana caranya menyusun laporan-laporan kayak gitu, laporan-laporan penelitian atau gimana caranya menemukan metode-metode yang memang kalian nggak tahu gitu. Dan yang paham itu pasti dosen-dosen atau ya apa orang-orang yang sudah berpengalaman kayak gitu. Jadi benefitnya itu begitu. Oke, jelas ya? Siapa ini tadi? Muhammad Nurul Hikam. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bagi yang masih bingung proses MBKM internal itu seperti apa, bisa dicek YouTube di YouTube Bagian Pengembangan Akademik sebelumnya sosialisasi MBKM internal yang dilaksanakan di hari Rabu 15 Januari kemarin. Itu. Jadi di sana diperlihatkan gimana prosesnya, terus apa aja yang harus dilalui kayak gitu. Nanti juga akan di-share juga eh, tata cara penggunaan SIMK gitu. Seperti apa untuk dari sisi mahasiswanya. Dan nanti akan di-share, bisa dicek terus ya melalui websitenya BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id atau dari Instagram kami, bpa.telkomuniversity. Oke, mungkin jika tidak ada yang bertanya kembali, eh, sesi 1 pagi ini akan kami tutup. Ada lagi? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup untuk sesi 1 pagi hari ini. Jika Ya, jika mahasiswa ingin bertanya lebih lanjut, bisa melalui live chat gitu via Tab2 di website bpa.telkomuniversity.ac.id gitu. Kemudian atau kalau misalnya mau bertanya terkait programnya langsung, tadi untuk yang akademik bisa di chat langsung ya, DM Instagram ataupun tadi ada CP-nya. Mungkin nanti akan kami share kembali eh, PPT atau informasi-informasi terkait program-programnya gitu melalui Instagram itu. Jadi bisa dipersiapkan. Oke. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan gitu. Apabila eh, ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.